Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Kita hari ini akan membahas apa nih ya? Kita akan membahas tema judulnya meditasi, ritual atau lifestyle ya. Meditasi itu ritual atau lifestyle. Nah, meditasi itu apa sih? Kalau misalnya kita mengintip pada pengertian Wikipedia ya, paling gampang biar Anda kalau mau browsing ya, di Wikipedia disebutkan kurang lebih itu tuh disebut sebagai satu teknik ya, di mana seseorang melatih untuk memfokuskan pikiran, melatih untuk menyadari pikiran mereka, melatih untuk mengakses satu keadaan hening ya, dimana pikiran dan emosinya itu jadi kalem ya, pikiran dan emosinya menjadi calm di situ, atau jadi tenang ya, jadi damai, semacam itu. Nah, kalau kita baca buku-buku meditasi yang lain, saya punya cukup banyak di sana, dan setiap buku itu punya pengertiannya sendiri-sendiri. Tapi saya melihat esensinya ya, bahwa intinya sih itu ya, tapi untuk membahasakannya itu tidak sama. Nah, kalau saya pribadi ya, sekarang ya, kalau ditanya, meditasi itu bagi saya bukan teknik ya. Meditasi adalah sebuah keadaan. Makanya saya sering mengatakan keadaan meditatif. Jadi orang yang melakukan teknik meditasi belum tentu keadaan batinnya meditatif gitu loh. Ya, kayak gitu ya. Nah, dan karena ini adalah keadaan meditatif, maka meditasi tidak harus posisinya seperti seseorang yang sedang melakukan meditasi. Nah, jadi ini mirip kayak pengertian kalau di dalam agama saya itu ada yang namanya sholat ya, zikir atau apapun, di situ ada pengertian khusyuk ya. Jadi saya mirip-miripkan memahami bahwa antara khusyuk dengan keadaan meditatif itu agak mirip gitu ya. Nah, secara rasa yang dialami pada saat kita berada dalam keadaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, meditasi itu ritual atau lifestyle? Ritual itu ya dikatakan sebagai sesuatu prosesi khusus pada waktu tertentu, di jam tertentu, dengan cara tertentu ya. Ini mirip kayak sholat ya kalau di Islam itu. Jadi sholat kan punya tata cara, waktu tertentu ya. Berarti saya lagi sholat ya, kemudian ini kan ritual nih. Setelah selesai misalkan, habis itu berarti nggak sholat kayak gitu kan. Jadi ada sholat, ada nggak sholat, itu adalah pengertian ritual. Atau lifestyle. Lifestyle itu berarti sudah bukan lagi ritual, tetapi menjadi gaya hidup. Artinya kapanpun, setiap detik, kalau dalam konteks tadi contoh sholat, itu orang sholat terus gitu loh ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada meditasi, ada orang yang begini, saya mau meditasi dulu ya gitu loh. Terus dia duduk terus wah gitu kan. Nah, itu ritual ya. Setelah itu sudah selesai, dia masak, mandi, saya mau meditasi siang ya. Nah, itu ritual, persis kayak sholat subuh, sholat duhur gitu loh. Di luar itu bukan sholat. Nah, tapi kalau lifestyle atau gaya hidup, artinya orang itu selalu dalam keadaan meditasi apapun aktivitinya. Jadi mandi dia meditatif ya, makan dia meditatif. Kemudian waktu sedang di depan kamera dia juga meditatif. Semuanya meditatif. Nah, itu adalah lifestyle. Nah, kalau saya terus terang ya, tidak mengatakan bahwa pengertian yang satu lebih baik dari yang lain. Misalkan Anda setuju bahwa meditasi itu ritual, ya nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi kalau saya, pandangan saya, sebenarnya supaya meditasi ini berdampak besar dalam kehidupan kita, maka kita perlu menggeser dari ritual ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Orang yang mengerjakan sholat ya, rajin mengerjakan sholat ya, bahkan sholat sunnah ya, sholat tahajud, sholat hajat, kalau dia masih terkotak pada ritual, belum menjadi lifestyle, akhirnya dia hanya mengingat Tuhan pada saat melakukan ritual. Di luar dia melakukan ritual, dia pikirannya kacau balau, tindakannya juga ngawur ya. Kalau orang yang melakukan ritual ya, dia hanya mengingat Tuhan
pada saat ritual, di luar itu sering lupa sama Tuhan. Nah kalau lifestyle, dia bukan lagi mengerjakan sholat kalau dalam konteks sholat, tetapi sudah mendirikan sholat. Dan kalau Anda yang beragama Islam ya, bagi yang beragama berbeda mohon menyesuaikan. Itu kalau di agama Islam kan ajakannya bukan mari mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat, mari mendirikan sholat. Mendirikan artinya adalah ini kalau menurut saya. Ini dijadikan bagian dari keseharian kita. Jadi sholat terus, walaupun raganya melakukan aktiviti yang kelihatannya bukan ritual. Hatinya berarti tenang, terus hatinya khusyuk, terus hatinya mengingat Tuhan terus. Nah, kebanyakan orang karena masih berkutat di sini akhirnya sudah sholat bertahun-tahun tidak berdampak dalam kehidupannya, sudah latihan meditasi bertahun-tahun tidak berdampak dalam kehidupannya, kayak gitu. Nah jadi kalau saya sekarang yang namanya latihan meditasi itu setiap saat. Saya sedang Facebookan itu juga meditasi. Saya sedang mengetik buku itu juga meditasi, makan meditasi. Sehingga apa? Saya menggeser bahwa meditasi adalah satu keadaan yang bisa diakses setiap saat. Itu yang saya maksud. Nah selama kita belum bergeser ke seperti ini, maka sudah mau belajar meditasi kek, ya teknik-teknik ketenangan batin kek, karena masih ritual, ya tidak akan banyak perubahan dalam diri Anda kalau menurut saya. Dan supaya menjadi lifestyle ya, supaya betul-betul berada dalam keseharian kita, di mana keseharian kita kan pasti kompleks ya, berhubungan dengan orang lain dan kita juga makhluk sosial gitu loh, tidak hanya makhluk individual, maka kita juga perlu melatih hal-hal yang ada di dalam hidup yang sebenarnya bukan gue banget gitu lah. Nah contohnya begini. Contoh nih, ada orang kan introvert ya. Introvertnya sukanya sendiri gitu loh. Sendiri ya, kemudian tidak suka keramaian ya. Ya kayak gitulah introvert. Kalau ekstrovert, orang nih ekstrovert ini justru dia sukanya bertemu orang ya. Dia tidak suka menyendiri dan seterusnya. Nah, ketika orang yang introvert ini disuruh melakukan meditasi ya, yang ritual misalkan ya, ritual meditasi diam di kamar, menyendiri, gelap gulita. Gampang sekali karena memang dia tuh sukanya begitu gitu loh. Tapi kekurangannya ketika dia nanti berada di tempat yang ramai, ada di kantor, ada di pasar ya, dia tidak bisa mengakses keadaan meditasi, tidak bisa mengakses keadaan meditatif. Karena apa? Yang dilatih selalu meditasi yang sendirian. Jadi kalau orang yang introvert menurut saya supaya betul-betul aplikatif, dia justru perlu berlatih berdamai dengan sesuatu yang bukan gue bangetnya dia, yaitu berlatih meditasi di keramaian. Ya, jadi meditasi di keramaian. Ya, contohnya apa? Contohnya meditasi di keramaian adalah misalnya di Facebook ya. Facebook itu kan banyak sekali orang di situ, bahkan isi pikiran orang itu kita bisa lihat semua di beranda. Nah, itu adalah meditasi yang sangat bagus. Misalnya ketika Anda bikin status, lalu ada yang mengkontra Anda, ada yang apa ya, yang menyanggah Anda, itu Anda berlatih berdamai, berlatih untuk bisa tetap tenang, berlatih untuk enggak ngamuan, apalagi sampai blokir ya, unfriend. Itu kan saya sering lucu ya, ada beberapa orang yang sering latihan meditasi ya, bahkan guru meditasi, tapi di Facebook ngamuan seperti itu ya. Jadi akhirnya kayak nggak berdampak. Lah ngapain dia belajar meditasi, ngajar meditasi kalau ternyata tidak mampu mengelola dirinya sendiri ketika berada di media sosial gitu loh. Nah saya pun berlatih ya, sudah lama daftar blokir saya itu kosong ya. Saya tidak pernah lagi memblokir orang ya. Ya yang saya blokir paling akun-akun yang spamming ya, akun-akun yang penipuan atau apa ya, hanya itu aja. Tapi kalau misalkan karena orang berbeda pendapat, orang nyanggah, orang senengnya komen yang negatif, tak biarin aja gitu loh. Karena lama-lama dia akan sadar sendiri, atau kalau tidak kita ladenin, dia nggak seru, jadi akhirnya pindah ke lapak lain ya, karena dia kan nyari lawan ya. Kalau nggak lawan kan bertepuk sebelah tangan. Nah, sementara kalau Anda yang ekstrovert ya, ekstrovert itu kan sukanya jalan-jalan, ketemu banyak orang. Itu justru latihan meditasinya adalah yang sendirian ya. Meditasinya yang sendirian tadi. Sendirian, tulisannya nggak jelas nih.
Jadi meditasinya di gua ya, di dalam kamar itu bagi dia itu penderitaan. Nah, disitulah latihan meditasinya. Ya. Jadi akhirnya si introvert juga mampu berdamai dengan sesuatu yang bukan dia tipe dia. Ekstrovert juga bisa berdamai dengan sesuatu yang bukan tipenya dia. Karena yang namanya ketemu orang lain dan kesendirian itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi perlu dilatih yang kontrasnya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan manfaat dari meditasi, ya, maka jadikan meditasi itu sebagai sebuah lifestyle, ya, bukan sebagai sebuah ritual kayak gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.